Yang lebih berbahaya ini global brand yang tidak terlihat. Maksud Bapak tidak terlihat gimana? Kan Ya. ada di pasar mungkin. Ya, kalau akhirnya pada muncul ke pasar, kita lihat gitu loh Pak. Sebelumnya tidak terlihat. Karena dia adalah barang import. Barang import itu yang ilegal. Ini yang sering mengganggu ya pasar, bukannya pasar saya aja, pasar kasur secara nasional, Pak. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita berbincang seputar dunia bisnis, brand, marketing, dan leadership. Kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu Indonesia Original Brand. Topik ini selalu kami angkat setiap tahun, dan ini sudah dimuat. Jadi ini adalah bicara tentang merek-merek lokal Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, bahkan juga bisa menjadi pemain di panggung internasional. SWA memang selalu ingin mendorong dan mengapresiasi brand-brand lokal agar bisa menjadi tuan rumah, bahkan juga bukan hanya jago kandang, kalau bisa bahkan berani ke pentas internasional. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Yufardis. Ya, Pak. Beliau adalah Direktur PT Quantum Tosan Internasional, produsen dari Quantum Spring Bed. Kemudian bersama beliau ada Bapak Bundi, Head of Matters Division dan juga HR dari PT Quantum Tosan Internasional. Apa kabar Bapak-bapak semua nih? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Pak. Ya. Senang sekali bisa hadir kemari. Terima kasih. Nah, topik kita kali ini tadi seperti disinggung soal bagaimana strategi brand lokal menjadi tuan rumah di negara sendiri. Untuk pertama saya akan ke Pak Yufardis. Beliau selalu dipanggilnya Pak Yus, Pak ya? Ya Pak Yus, Pak. Oke, Pak Yus. Situasi sekarang di dunia spring bed itu Indonesia itu seperti apa, Pak? Kan kita sering mendengar bahwa serbuan produk asing tuh begitu kencang. Mungkin Bapak bisa cerita apa yang Bapak dan teman-teman di Quantum alami, Pak? Ya. Memang kalau kita berbicara masalah spring bed ya, matras gitu Pak. Brand Indonesia sendiri pun sudah cukup banyak. Banyak sekali. Mungkin puluhan ya. Ratusan mungkin. Sama yang home industry ya, gitu ya. Untuk yang global brand yang terlihat tuh ada mungkin 5 atau 6 brand, Pak. Ya. Itu pemain-pemain lama, Pak. Pemain lama. Saya nggak sebutkan mereknya lah ya. Okay. Nanti promosi gitu ya. Yang lebih berbahaya ini global brand yang tidak terlihat. Maksud Bapak tidak terlihat gimana? Kan ada di pasar mungkin. Ya, kalau akhirnya pada muncul ke pasar, kita lihat gitu loh Pak. Sebelumnya tidak terlihat. Karena dia adalah barang import. Barang import itu yang ilegal. Oh, perbedaannya di sini, legal, ilegal. Yes, itu loh. Kalau yang terlihat ini yang legal dia. Yang tidak terlihat itu yang ilegal. Ini yang sering mengganggu ya pasar, bukannya pasar saya aja, pasar kasur secara nasional, Pak. Karena dia jual price lebih murah, terus juga produknya juga ya gimana ya. Jadi saya sih berharap memang pabriknya nggak jelas juga. Pabriknya juga nggak jelas juga. Saya pernah telusuri Pak sama Pak Budli. Biasanya kalau kita telusuri gitu, kalau kita telusuri di Google itu kelihatan Pak. Ini yang kelihatan ini cuman kantornya aja gitu loh. Kantornya, pabriknya itu nggak kelihatan. Jadi memang setelah lama-lama kelihatan memang ini barang impor. Gitu loh, yang ilegal. Yang menyerang pasar kita. Dan saya herannya bahwa pemerintah ini kok berdiam diri aja terhadap ini. Ini mengganggu pasar nasional kasur spring bed Indonesia. Gitu. Kalau ilegal berarti tidak tercatat. Tidak tercatat. Nah, kalau catatan Bapak, besaran pasar spring bed Indonesia berapa sih Pak nilainya? Loh,
sekarang gini, untuk yang brand lokal itu kurang lebih kita ambil taruh 50 kali ya atau 100 ya. 100 brand, Pak. 100 brand ya. Saya klasifikasi ada 3. Ada yang kapasitas produksinya per hari 10.000. Itu yang menengah. Yang Yang atas ya. Ada yang 5.000 yang menengah, 3.000 sampai 5.000, ada yang bawah yang kurang lebih 1.000 lah. Ya. Itu Pak. Jadi kita tinggal jumlah aja. Berapa dia yang diproduksi setiap bulan. Rata-rata kita kalikan tadi ya kurang lebih Spring Bed Indonesia yang menengah-menengah 3 jutaan lah. Jangan ya kan kita bisa hitung gitu loh Pak. Gitu. Sebenarnya pasar, kenapa brand global itu masuk ke Indonesia? Karena dia melihat bahwa pasar Indonesia itu curugnya cukup besar. Gitu. Jadi tantangan Bapak sebenarnya adalah menghadapi pesaing ilegal. Ya kalau pesaing dia lokal juga pesaing Pak. Oke. Cuma kita ininya berbeda gitu loh, penanganannya gitu loh Pak. Oke. Ya, karena untuk yang memang tantangan yang terberat itu adalah kompetisi sih. Ya, di seluruh bisnis itu tantangan paling berat adalah kan kompetisi. Kompetisi itu yang akan menimbulkan persaingan yang cukup ketat di antara kompetitor gitu loh. Ya, kompetitornya ya lokal brand sama global brand gitu loh. Gitu. Tapi memang kalau illegal brand berarti semuanya nggak equal ya, karena mungkin mereka nggak ada kewajiban yang mesti dipenuhi gitu ya. Itu. Maka mereka bisa pasang price lebih murah. Ya. Nah, konsumen kita kan nggak tahu. Yang penting murah gitu loh. Nah, gitu loh ya. Yang penting ini murah. Wah, harga saya 1 juta, dia taruh 900, 950 gitu loh. Itu sangat mengganggu sekali. Oke. Dalam situasi seperti itu, Pak ya, sebagai pemain yang cukup lama ya, itu kan posisi merek berarti juga artinya terancam juga kalau artinya orang bisa lebih murah, bisa jadi komoditi ini berarti di sini. Nah, Quantum sendiri positioningnya atau diferensiasinya apa biar bisa jadi tuan rumah di negara sendiri? Ya. Kita selalu memenuhi kebutuhan konsumen, Pak. Ya, karena gini, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan konsumen, otomatis tuh konsumen itu akan loyal kepada kita. Artinya, kenapa? Kita harus jaga quality, terutama. Ya, kan kita pelajari merek barang-barang yang ilegal itu kita sudah tahu gitu loh. Terus kedua kita branding bahwa merek kita ini kan adalah mempunyai suatu kualitas yang cukup baik, pelayanan yang cukup baik, gitu loh Pak. Ya, infrastruktur yang cukup baik, gitu loh. Ya, ini terus kita expose, gitu loh. Jadi setidak-tidaknya itu kan itu bisa meredam konsumen yang mau membeli barang-barang yang ilegal itu sendiri. Quantum sendiri di pasar memang diposisikan menengah atas, Pak ya? Menengah atas. Sejak awal itu? Sejak awal memang. Boleh cerita Pak, itu tahun berapa tuh Quantum itu? Tahun 99. Ya? Sebenarnya kita bergerak tuh dari tahun 89 sebenarnya Pak. Cuman kita belum secara legal, maksudnya legal belum ada PT-nya kita tahun PT kita itu baru dibuat tuh tahun 99. Karena kita bergeraknya 10 tahun yang sebelumnya gitu loh. Itu memang kita memposisikan menengah ke atas gitu Pak. Oke. Biasanya suka ada saudara-saudaranya nih Pak kalau itu. Ada. Adiknya ada. Justru adiknya ini yang merajai sekarang gitu. Nah, ini kakaknya juga mau merajai juga nih. Itu. Ya. Kalau sekarang saya mau ke Pak Bunli nih ya, sebagai division dari Matres ini ya, dan juga R&D berarti. Ada nggak sih yang menarik dari perilaku konsumen kita di pasar Spring Bed dalam mungkin 10 tahun terakhir? Perilaku yang cukup signifikan beda Pak ya. Kalau kita tarik 10 tahun terakhir, kita mungkin nggak usah terlalu panjang. 3-5 tahun terakhir ini udah terasa sekali. Yang bisa kita lihat jelas itu adalah cara belanja. Yang mungkin beberapa tahun sebelumnya kan masih ke toko, masih ke mall gitu kan, cari kasur atau ke pameran. Sekarang ya semuanya bisa serba instan ya. Kita
mereka ini tinggal klik 1, 2, 3 kali udah dikirim kasurnya. Nah, kami dari Quantum Spring Bed sendiri juga mengikuti perubahan perilaku yang seperti ini. Kita ada produk-produk yang memang yang kita vakum, kita kirim, kita jual di media di online, dan itu bisa di beberapa marketplace ya. Dan positioning kita juga cukup bagus saat ini. Jadi kalau dengan perilaku yang seperti ini ya mendorong kita untuk lebih kreatif aja sih Pak. Jadi karena konsumen kita lihat selain perilaku yang berubah dari offline menjadi ke online belanjanya, konsumen yang sekarang lebih cerdas dan lebih kritis. Cerdas dan kritis tuh contohnya mereka mau tahu kasur itu yang sehat itu yang gimana sih? Yang nggak cuma nyaman ya, jadi mereka mau nyari yang sehat. Terus yang bikin ini pabriknya itu jelas atau tidak, mereka sudah sampai ke sana karena semua kan serba gampang untuk dicari ya, dengan Google atau sekarang dengan AI yang ada, mereka tinggal klik cari tahu tentang background sebuah perusahaan. Nah di sini kami memang berdiri dari tahun 99, berarti kan kurang lebih sekitar 26 tahun. Dan kami dari awal membangun brand kami sampai seperti sekarang itu ya istilahnya kita bangun sebuah reputasi lah Pak. Produk-produk yang kita bikin juga kita bagus-bagus semua istilahnya. Dalam arti kita bikin inovasi yang kasur yang itu bebas dari kandungan logam berat gitu Pak. Busa-busanya kita bikin bebas dari kandungan logam berat. Artinya itu kasur yang memang sehat, tidak berbahaya bagi tubuh. Kita juga ada kolaborasi dengan katakanlah inovasi terbaru dengan Bapak Helmi Yahya. Kita menciptakan satu kasur yang ada 2 firmness. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanannya itu tingkat keempukannya beda. Nah, karena memang konsumen memang maunya pasangan biasanya, contohnya pasangan biasanya maunya yang mungkin yang pasangan lakinya mau yang keras, yang perempuannya mungkin maunya yang lebih empuk. Nah, kita akomodir, kita ciptakan produk yang bisa dapat dua-duanya. Itu gimana tuh Pak? Mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri suaminya tuh ada risetnya juga tuh ya? Sudah, makanya kita hasil kerjasama kita dengan Bapak Helmi ya cukup membantu ya, kita menciptakan produk ini dan memang Pak Helmi membantu kita untuk membranding produk ini gitu. Oke. Pak Bunli, ini Bapak kan kepala R&D juga ya? Betul. Itu seberapa unik sih inovasi di pasar spring bed ini Pak? Dari pengalaman saya Pak selama di Quantum ya Pak ya, dan selama kita lihat perkembangan industri kasur di Indonesia, saya bisa bilang di Indonesia yang paling menarik Pak perkembangan kasurnya. Jadi desain-desainnya memang dibanding negara ASEAN ya Pak ya. Di Eropa juga. Ya, Eropa juga. Kita memang ya banyak sekali inputan, tapi yang memang yang paling menarik adalah kami sebagai brand lokal, kami benar-benar mendengarkan apa kebutuhan masyarakat lokal, masyarakat Indonesia. Jadi kita contohnya Pak, kita menciptakan sebuah produk yang namanya topper Pak. Topper. Ya, pada zamannya kita ciptakan itu topper itu bukan sesuatu barang yang umum. Mereka taunya hanya kasur aja Pak. Nah, itu topper itu ya. Betul sekali Pak. Nah, topper kita mungkin salah satu perusahaan yang berhasil merajai penjualan topper di online maupun di offline Pak. Wow. Ya, kita kalau dilihat dari ranking penjualan kita, topper kita Pak, itu paling laku. Itu dijual terpisah ya Pak? Dijual terpisah dengan kasur. Betul sekali. Jadi ya, inovasi-inovasi yang dalam industri kasur di Indonesia juga termasuk paling cepat. Contoh yang terbaru, ini ada kasur dingin namanya Pak. Ya, kasur dingin. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan dari Belgia. Mereka punya pabrik di Indonesia. Jadi mengembangkan satu jenis lapisan kain Pak, yang kalau kita pegang itu langsung terasa dinginnya. Nah, kita termasuk salah satu pabrikan yang
pionir untuk menciptakan kasur dingin. Nah, ini kasur dingin ini juga di bawah brandnya Quantum. Kita ada satu divisi Quantum ya, kita sebut adiknya juga ya Pak, Quantum Dreambox ya. Nah, di online juga kita salah satu pelopor untuk kasur dingin di Indonesia. Dan penjualannya saat ini juga sangat bagus. Wah, jadi menarik ya, bukan cuma empuk, tapi ada yang dingin juga. Ada dingin-dinginnya. Dingin-dinginnya juga. Nggak usah pakai AC. Pemirsa, pembicaraan kita makin menarik, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah sesaat yang berikut ini. Menikah adalah proses kita menerima berbagai perbedaan. Seperti kami berdua. Kami ini memiliki karakter, selera, dan aktivitas yang berbeda. Saya suka makanan Palembang, istri saya suka makanan Itali. Betul, saya suka nonton pertandingan olahraga, istri saya suka drama. Saya suka berpakaian casual, istri saya suka berpakaian formal. Sampai urusan tempat tidur pun kami memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda. Saya menginginkan tempat tidur yang memiliki permukaan yang lebih keras untuk menjaga postur tubuh dan mencegah masalah punggung. Tapi istri saya tidak cocok yang firm, dia lebih nyaman yang sedikit lebih empuk. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya makin menyadari bahwa tidur yang berkualitas itu adalah investasi yang paling berharga. Tidak hanya untuk kebutuhan personal, tetapi juga untuk pasangan. Untuk itu, saya Helmi Yahya melakukan riset dan kolaborasi bersama Quantum Spring Bed untuk mengembangkan produk tempat tidur yang menjawab perbedaan selera tempat tidur bagi setiap pasangan. Ini dia Quantum Jewel Comfort, yaitu satu kasur dengan 2 tingkat firmness yang berbeda, firm dan medium firm. Satu kasur yang menyatukan perbedaan yang ada. Karena kenyamanan kami saat beristirahat menjadi salah satu hal utama lancarnya berbagai aktivitas kami berdua. Quantum Jewel Comfort, double the comfort, double the dream. Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang Quantum Spring Bed di sini. Ini menarik Pak ya, Pak Yus. Ya, Pak. Sebagai brand lokal itu Spring Bed, kalau di pasar Spring Bed itu ada nggak sih katakanlah unsur-unsur lokal yang ditonjolkan, atau ini seperti produk yang biasa aja katakanlah, cuma tinggal ditonjolkan kualitasnya? Gimana sih Pak narasi di dunia atau industri spring bed ini? Ya. Kalau kita berbicara masalah spring bed, spring mattress, itu 90% tuh bahan baku dalam negeri. Oh. Ya. 10% mungkin kain, dan sebagainya itu ya, tergantung daripada quality yang kita mau pakai di mana. Yang kita tonjolkan memang selalu kualitas, Pak. Karena spring bed itu kan dipakai untuk tidur. Saya ambil contoh, seseorang membeli kasur itu atau nginep dia di hotel lah gitu. Ya. Dia akan merasakan tuh, oh ini enak nih kasur nih. Benar. Itu pasti dibuka, Pak. Oh Quantum mereknya. Pasti dia pulang beli Quantum. Ya, jadi memang kita Quantum ini karena kita segmentasi ke menengah ke atas, kita memang selalu berbicara kepada quality. Memang itu yang kita jaga. Jadi experience-nya ya Pak, itu betul-betul. Benar, gitu. Karena kain juga kan kita kan kerjasama sama perusahaan Belgia. Yang kelama itu Belgia itu memang yang nomor 1 lah gitu di Belgia. Ya, terus dari komponen-komponen yang lainnya juga gitu. Dan memang untuk masalah kasur ini kita memang nggak boleh main-main gitu Pak, karena dirasakan sekali. Kalau sekali dia merasakan nggak enak, dia pasti tidak. Ini ada contoh Pak, mungkin 10 tahun yang lalu deh, sebelum tsunami kejadiannya, ada orang Padang, pemilik hotel, dia mau bangun hotel baru lagi di Padang. Saya nggak sebutin hotelnya Pak. Dia bingung nih mau cari
matras spring bed ini mau pakai apa gitu loh Pak. Dia pergilah ke Jawa Pak. Dia nginep 4 hari di 4 hotel. 1, 2, 3, 4 gitu deh. Setelah dia 4 hari dia pulang ke Padang. Dia buat resume bahwa yang saya akan pakai ini kasur merek A gitu. Nah, ternyata orang itu hubungin saya. Nah, saya tanya kenapa? Itu. Jadi bukti nyata bahwa memang kualitas itu kita kasur itu tidak main-main gitu loh Pak. Memang harus orang yang tidur itu merasa nikmat dan nyaman gitu loh Pak. Kembali lagi kepada ya kualitas yang selalu kita harus lakukan. Oke. Tapi saya baru tahu Pak, jadi 90% itu dari lokal Pak ya? Lokal. Hanya 10 dari luar, itu kain tadi ya? Kayak. Kalau per segala macam itu udah bisa diproduksi di dalam. Artinya memang udah bisa bersaing lah dengan Bersaing. Ya, kalau brand-brand global kan hanya mengandalkan brand aja. Jadi PR-nya Bapak nih dan manajemen Quantum ini tadi kan ada persoalan yang produk-produk yang istilahnya di luar kendali lah gitu kan. Artinya kalau buat yang bisa dikontrol oleh Quantum ini berarti quality supaya experience-nya bagus gitu ya. Iya. Ya sama yang Pak Budi katakan tadi, inovasi itu harus berkelanjutan terus. Ya. Inovasinya apa? Ya kita melihat nih. Karena kan Pak Budi ini kan setiap hari kan dipelajari Pak. Tren-tren itu. Tren-trennya gitu loh. Karena kalau tidak ini juga ketinggalan. Oke. Gitu. Saya mau ke Pak Bunli nih Pak. Tadi Bapak akan singgung soal perubahan perilaku gitu ya. Dan e-commerce juga segala macam. Nah, brand itu harus bercerita kan nih Pak ya kepada halayak. Apalagi sekarang nih zamannya netizen nih yang begitu maha benar gitu ya. Nah, Quantum gimana Pak di era merajalelanya medsos ini Pak? Bagaimana Pak? Ya, ini kita ada sejak kita terjun langsung ke online ya Pak ya, dan menghadapi perilaku konsumen yang berubah ini, kita juga ada tim khusus yang memang kita tim media sosial, digital marketingnya lah Pak. Kita ada tim khusus. Nah, tim kita ini memang memanfaatkan sosial media itu sangat aktif sekali. Jadi sosial media itu kita nggak cuma hanya buat promosi atau brand awareness ya Pak ya. Media sosial ini termasuk juga kita jadikan sebagai media untuk dialog dan edukasi. Oh, ya. Conversation. Contohnya pada saat salah satunya seperti itu. Contohnya pada saat live produk. Konsumen kan bisa nanya dulu nih Pak. Saya mau beli kasur yang kira-kira saya punya masalah di pinggang misalnya, atau saya punya masalah di bahu. Cocoknya yang mana? Gitu kan. Pada saat live loh Pak. Jadi hostnya kita yang jualan seperti itu juga sudah ada training khusus untuk menjelaskan yang sesuai dengan kelebihan dari produk A, B, C, D. Jadi edukasi seperti itu. Selain itu kita juga 1 bulan itu kita ada target pembuatan video konten yang mana itu juga termasuk salah satu yang buat kita jalur sebagai edukasi. Edukasi produk. Contohnya produk-produk yang kita bikin itu kita bisa meselipkan dalam satu konten itu adalah behind the scene-nya nih Pak. Atau aktivitas kita di pabrik. Seperti apa sih proses pembuatan kasur yang untuk ortopedik misalnya. Jadi lapisannya seperti apa. Ya itu kita transparan, kita buka aja seperti itu. Karena memang kita punya pabrik dan kita punya kemampuan untuk riset produk-produk yang sesuai dengan keperluan. Dan kita berikan edukasi ini langsung kepada konsumen untuk melihat. Oke. Berapa banyak pabrik Quantum punya Pak? Quantum head office-nya kan di sini di Parung ya. Oh, okay. Pabrik ya besar. Kita ada pabrik di Semarang, ada juga di Makassar, ada juga di Banjarmasin. Okay. Kalau pasar terbesar masih Jawa atau? Jawa Jabodetabek. Ada ekspor juga nggak Pak? Ada ekspor kita ke Ceko.
Betul. Kita sudah 10 tahun terakhir ini kita ekspornya ke Eropa, Pak. Eropa. Kita ke Eropa, kita masuk melalui satu negara, itu Cekoslovakia. Mungkin sekarang, dulu namanya Cekoslovakia, sekarang Republik Cek, Pak, namanya. Republik Cek. Nah, dari Ceko ini, kita juga ada showroom di sana. Nah, dari distributor kita yang di ini, Ceko ini sudah jualan produknya Quantum dengan brandnya Quantum ya Pak ya. Brandnya Quantum itu sudah jualan ke Italia, ke Eropa lah, berarti. negara-negara sampingnya, termasuk sampai ke Swiss juga kita jualan juga. Berarti ini bukan jagoan lokal lagi nih. Sudah global. Lagi nih. Berarti sudah pemain global ini yang menarik. Rencananya mau masuk Amerika, Pak. Rajanya Spring Bed ya. Oh, tapi ada yang menarik gak dari pasar sana? Mungkin ada permintaan khusus gitu terhadap kualitas? Ada Pak, terutama di permintaan ukuran. Kurang. Oh, Karena kalau kita bicara Eropa itu kan terutama ke Belanda misalnya Pak. Belanda itu kan tinggi 180 kan pendek ya Pak ya. Iya. Nah, mereka kadang-kadang minta kasur yang ukurannya kalau kita panjang kasurnya 2 meter, itu mereka minta 2 meter 20 Pak. 2 meter 2. 2 meter 20. Oke. Nah, jadi kalau lebarnya sih ya mungkin bisa 2 meter 40 itu nggak ada masalah. Cuma memang keterbatasan kain itu kan 2 meter 20. Iya, Jadi nggak panjang. bisa lebih dari itu. Oke. Tapi kalau lokal, kalau persentase masih berapa persen tuh dibanding ekspor? Oh, jauh lebih banyak lokal. Ya, 90% lah lokal. 90%. Tapi hebat lah. Saya pikir mereknya di apa namanya, katakanlah bukan Quantum, ternyata mereknya Merek Quantum. Merek Quantum. menarik. Udah 10 tahun ya kita. 10 tahun. 10 tahun. Betul, itu. Syarat masuk di asing lebih ketat nggak sih Pak dibanding sini? Ya itu quality lagi. Quality lagi. Quality kan. Kalau masuk kayu kan kayunya harus ada bersertifikat, harus rendah air apa dan sebagainya. Wah, ketat di sana Pak. Kalau kita nggak firm nggak bisa masuk produk kita. Kalau Amerika rencananya kapan Pak? Ya mungkin tahun 2027 rencana Lagi. mau coba-coba gitu loh. Pak Burdi mau coba-coba cari partner di Amerika Pak. Oh, Ya. Pak lagi ya. Berarti Mungkin boleh tambahin Pak, Boleh, kita sebenarnya juga memang melalui kesempatan ini kita undang kalau ada yang tertarik untuk produk kita Pak. Di Bali kita sedang mencari reseller, distributor kalau bisa ya Pak Is ya. Distributor. Nah, di Papua juga Pak. Oh, Papua dan Bali. Papua dan Bali. Ada kota lagi mungkin Pak Is? Ya mungkin ini ya apa namanya Aceh ya. Aceh. Aceh ya. Aceh ya. Aceh itu. Aceh, Papua, Bali. Silakan menghubungi. Ya Pak Burdi. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir mungkin buat Pak Yus Pak ya. Visi ke depan ini, kalau tadi kan sekilas kayaknya udah jagoan lokal, udah bukan jago kandang, tapi juga malah udah main ke global. Nah, sekarang visinya apa nih Pak ke depan? Ini kan kompetisi udah pasti Iya. makin ketat Pak ya. Ya kita punya visi sih. Quantum ini ingin digunakan oleh semua keluarga di Indonesia. Oh, kalau dulu Bill Gates itu satu meja, satu PC, Ya. satu Quantum satu keluarga harus ada Quantum gitu. Mantap. Ini pekerjaan bukan ringan gitu loh Pak. Iya, Pak. Tapi kita harus mulai. Iya. Kita harus mulai gitu loh Pak ya. Ya kan apa namanya karena kita mempunyai infrastruktur yang lengkap. Ya. Kita mempunyai mesin-mesin yang sudah canggih gitu loh. Jadi kapasitas kita itu no problem. Oh, berarti masih bisa ngejar ya. Masih bisa ngejar. Gitu. Kalau setahun boleh tahu Pak berapa Kak produksi? Ya cukup banyak lah. Luas pabrik kita saat ini udah 16 hektar sih Pak. Itu di tempat-tempat tadi itu ya? Iya. Di Parung aja Pak. Di Parung aja. Di Parung aja itu Parung aja. 16 hektar. Belum yang di Makassar. Belum. Kalau Makassar, Banjar, Semarang tuh nggak sebesar ini. Karena kan pasarnya ceruknya kan kecil. Betul. Kalau di Jakarta kan Jabodetabek itu kan besar sekali. Wah, Pak. kayaknya saya bisa main nih melihat-lihat ini. Oh boleh, Pak. silakan. Boleh silakan. Kawan-kawan pemirsa kita lihat ini Ya, perkembangan boleh. produksi dalam negeri. Nanti saya kasih lihat bisa bikin busa 60 meter sekaligus. Kalau orang lain kan bikin busa kan seblok-seblok ya. Kalau kita bisa bikin 60 meter nanti sekali. Waduh. Boleh silakan, Pak. Gitu. Oke.
Jadi visinya adalah kalau bisa kuantum itu menjadi Ya, di setiap rumah tangga. Rumah tangga, iya. Itu harus dilengkapi oleh fokus kita kepada quality. Ya, fokus pada quality itu kan memuaskan customer. Oke. Customer puas, mereka akan loyal kepada merek kita. Oke. Itu loh, Pak. Nah, ini kalau quality R&D berarti anggarannya terus nambah dong Pak tiap tahun. Ada dong. Ada. Ada, Karena Pak. kan nambah anggaran kan nambah omset, Pak. Oke. Iya, iya. Ya betul. Wah, pemirsa, menarik sekali perbincangan dengan bapak-bapak dari Quantum ini. Tapi kita dibatasi waktu. Hanya memang message-nya jelas bahwa kita patut bangga ada produk Springbed yang bisa menjadi tuan rumah dan juga bisa menjadi pemain internasional gitu ya. Tidak banyak yang tahu soal ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan minta closing statement dari Pak Yus. Ya silakan Pak. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada hari ini PT Quantum Tosan Internasional mendapat 2 penghargaan sekaligus. Pertama, penghargaan untuk Springbed, Ya. dan kedua, penghargaan untuk kasur busa. Ini adalah salah satu bentuk bukti kepercayaan customer kepada PT Quantum Tosan Internasional. Dengan kepercayaan inilah kami harus menjaga terus ya untuk kepuasan para pelanggan. Semoga dengan kepuasan ini menimbulkan suatu loyalitas kepada merek kami. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Quantum lebih jaya lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, closing statement-nya menarik dan memang harus dibangkitkan ini kebanggaan pada penggunaan produksi Ya. dalam negeri gitu ya. Pak Yus, Pak Punlin, makasih banyak nih waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Perbincangan Sama-sama. inspiratif. Pemirsa, topik tentang EOB sudah kita tulis panjang. Di sini ada sekitar 300 original brand. Anda bisa dapatkan ini di kanal-kanal penjualan elektronik dan juga di media digital. Nah, ajang EOB juga akan kami tayangkan di acara penghargaannya. Tunggu saja nanti tayangannya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe Suara Mediain agar kita bisa terus berkembang menjadi lebih baik dan dari waktu ke waktu sebagai partner untuk berbagi informasi bisnis kepada Anda. Sampai jumpa pada acara mendatang dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @sua-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.